Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Ikhwani fillah, pemirsa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dapat istiqamah mengamalkan agama sampai akhir hayat kita. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas mengenai berbagai macam hukum agama. Yang pertama mengenai hukum menggarap sawah gadaian. Yang kedua mengenai berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Yang ketiga hukum menggunakan listrik masjid untuk pribadi. Yang keempat mengenai sholatnya astronot. Yang kelima mengenai wanita haid berdiam di masjid. Yang keenam mengenai wanita haid pegang Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu hukum wanita haid membaca Al-Quran. Simak terus videonya dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Baik, yang pertama yaitu mengenai hukum menggarap sawah gadaian. Jadi ada masyarakat yang bertanya mengenai hukum tersebut. Contoh, saya berhutang kepada Anda 50 juta rupiah misalnya. Kemudian sebagai jaminannya adalah sawah saya. Sebagai jaminannya adalah sawah saya. Selagi saya belum melunasi hutang saya kepada Anda, maka Anda menggarap sawah saya, yang mana sawah itu adalah statusnya barang gadaian. Bagaimana hukumnya menggarap sawah yang merupakan barang gadaian? Hukumnya adalah tidak boleh, haram, dan itu termasuk riba. Bukan sawah saja, kendaraan atau apa saja yang statusnya barang gadaian itu tidak boleh digunakan, dipakai oleh orang yang menghutangi. Hukumnya adalah haram dan itu termasuk bagian daripada riba. Referensinya Anda bisa melihat dalam kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, dan juga ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, dan juga ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Baik, yang kedua yaitu mengenai berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Bolehkah berkurban atas nama orang yang telah meninggal? Jadi kurbannya itu bukan atas nama saya, tapi kurbannya itu atas nama orang telah meninggal dunia. Bagaimanakah hukumnya? Hukumnya ditafsil atau diperinci. Jika orang yang meninggal tersebut atau mayit tersebut, dia ketika hidupnya pernah berwasiat agar dikurbankan atas nama dia, maka sah, boleh. Tetapi kalau tidak ada wasiat dari si mayit, maka tidak sah. Ini pendapat yang kuat. Tapi ada pendapat yang lemah mengatakan bahwa sah, boleh, walaupun mayit tidak berwasiat. Referensinya Anda bisa lihat di sebelah sini dalam kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, Bughdil Muhtaj ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai listrik masjid untuk pribadi. Jadi bagaimana hukum menggunakan listrik masjid untuk keperluan pribadi, dan orang yang menggunakan tersebut siap menanggung semua tagihan listrik masjid. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena menyalahi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun dia siap menyanggupi tagihan listrik masjid, tapi karena bertentangan, menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak diperbolehkan. Referensinya Anda bisa lihat di sebelah sini dalam kitab Qaulul Ma'bud, Syarhu Sunani Abi Dawud, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin.
Kemudian yang keempat yaitu mengenai hukum sholatnya astronot. Ustadz, bagaimana hukumnya sholat orang yang bekerja sebagai astronot yang selama berbulan-bulan berada di angkasa? Hukumnya adalah tidak sah. Dalam permasalahan astronot ini, walaupun sholatnya itu tidak sah, tapi kalau sudah masuk waktu sholat, maka dia sholat sekemampuan dia. Itu namanya sholat dihormatil waktu. Kemudian nanti setelah turun ke bumi, maka sholatnya yang tertinggal, yang dia sholat ala kadarnya, maka diulangi lagi atau diqadha. Demikian tertera dalam kitab Bulghatul Tullab li Syekh Thaifur bin Ali wa fil Madyan. Ya. Kemudian masalah yang kelima yaitu mengenai hukum wanita haid berdiam di masjid. Bagaimana hukum seorang wanita memasuki masjid dan berdiam diri di dalamnya dalam keadaan haid? Jawabnya adalah haram, tidak boleh ya, berdosa. Referensinya ada di sebelah sini dalam kitab Minhajut Talibin ada, wa Umdatul Muftin dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dan juga dalam kitab Irsyadul Ibad. Kemudian yang keenam mengenai hukum wanita haid pegang Al-Quran. Pak Ustadz, bagaimana hukum wanita yang sedang haid memegang Al-Quran? Bagaimana hukumnya? Jawabnya adalah tidak boleh, haram. Referensinya Anda bisa lihat di sebelah sini dalam kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, dan juga dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yaitu bagaimanakah hukum seorang wanita membaca Al-Quran dalam keadaan haid? Jadi jawabannya adalah pada dasarnya wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Quran kecuali dalam beberapa kondisi tertentu dan dengan niat tertentu pula. Contohnya seperti ketika berdoa dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Rabbana atina sampai habis itu adalah Al-Quran, lafaz Al-Quran. Tetapi karena niatnya adalah berdoa, walaupun itu adalah merupakan lafaz Al-Quran, maka wanita yang haid boleh melafadzkannya. Karena apa? Karena dengan niat berdoa. Kemudian yang kedua, pengecualian yang kedua yaitu ketika berzikir menggunakan ayat-ayat Al-Quran, seperti memulai suatu pekerjaan dengan membaca basmalah, mengakhirinya dengan alhamdulillah, dan lagi ketika hendak naik kendaraan membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Jadi bismillah itu merupakan daripada ayat Al-Quran. Alhamdulillah juga termasuk bagian bacaan Al-Quran. Tetapi karena ayat-ayat tersebut digunakan untuk berzikir setiap hendak melakukan suatu pekerjaan, maka itu diperbolehkan. Termasuk doa tadi, doa ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Al-Quran, tapi digunakan untuk sebagai doa, sebagai zikir ketika hendak menaiki kendaraan. Maka ini hukumnya adalah diperbolehkan walaupun yang membaca adalah wanita yang sedang haid. Kemudian yang berikutnya pengecualiannya yaitu ketika membaca Al-Quran dengan niat menjaga hafalan Al-Quran, baik wanita tersebut hafal sebagian atau keseluruhan Al-Quran. Jadi misalnya ada seorang wanita santriwati, dia sedang haid, dan dia sudah memiliki hafalan misal 5 juz, 10 juz, atau 20 juz.
Kemudian bagaimana dia mengulang-ulang hafalannya sedangkan dia dalam keadaan haid? Kalau cuman mengulang-ulang hafalan yang telah dihafal, maka itu diperbolehkan untuk menjaga hafalannya agar tidak hilang, tidak lupa. Tapi kalau menambah hafalan yang baru, maka itu tidak diperbolehkan. Demikian dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhallab, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Liz-Zuhaili, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Demikian pembahasan mengenai beberapa masalah hukum agama. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, boleh Anda tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.